Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hafizah, NIM A1C221100. Saya dari kelas R002, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Lukman Hakim, SH.MSc, selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Undang-undang sendiri sudah 4 kali mengalami proses amandemen. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa wacana amandemen ini sudah menjadi perbincangan sejak 2021 lalu saat pandemi COVID sedang marak-maraknya melanda di Indonesia. Adapun pendapat saya tidak bisa serta-merta langsung menentukan apakah saya berada pada tim pro atau kontra. Dalam artian, saya harus melihat arah ataupun hal-hal apa saja yang akan diamandemenkan dan seberapa penting amandemen itu dilakukan. Saya akan pro jikalau menurut saya amandemen yang dilakukan itu dapat memajukan dan mensejahterakan negara kita, serta tidak terkesan memberi keuntungan untuk beberapa pihak. Sedangkan wacana yang beredar dan diberitakan pada saat ini mengenai amandemen ialah tentang pengaktifan kembali GBHN atau PPHN, yang dimana hal tersebut akan ditetapkan oleh MPR, kemudian dijalankan oleh Presiden, dan dipertanggungjawabkan kembali kepada MPR. Lalu berita juga menyebutkan bahwa wacana amandemen juga akan ada penambahan masa jabatan Presiden selama 3 periode. Dan yang terakhir adalah penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan oleh MPR. Jikalau benar wacana ini yang akan dibahas pada amandemen, maka saya akan kontra terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Kenapa? Karena yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden ini semestinya bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan bukan kepada MPR melalui GBHN yang ditetapkan. Yang kedua, saya juga akan kontra dengan pernyataan penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Karena menurut saya 2 periode saja sudah cukup. Serta harus ada sirkulasi pergantian pemimpin. Dan yang ketiga, saya juga kontra terhadap wacana ini jikalau pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden itu akan dilakukan oleh MPR dan bukan rakyat. Kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi dan kekuasaan tertinggi itu berada pada rakyat. Maka haruslah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditetapkan dan didasarkan oleh keputusan rakyat dan bukan keputusan MPR. Menurut saya, pada saat ini lebih baik kita fokus untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara kita setelah COVID-19 dibandingkan membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Karena amandemen ini pada awal diberitakan pada tahun 2021 memberikan kesan terburu-buru dan pada waktu yang tidak tepat, serta seperti akan menguntungkan beberapa pihak. Oleh karena itu, menurut saya lebih baik kita harus fokus mensejahterakan dan memperbaiki kondisi ekonomi setelah pandemi ini. Dan juga saya rasa Undang-Undang 1945 saat ini masih bisa dikatakan layak dan sesuai dengan bangsa kita. Jadi, amandemen kembali ini tidak terlalu urgent dan tidak terlalu dibutuhkan. Baiklah, demikianlah tanggapan saya mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.